Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pregi Putri Indriani, NPM 2040606028. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan pendidikan. Yang pertama, penjelasan dan makna perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Perbedaannya yaitu adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultur budaya dan aspek struktural masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan mekanisme dalam struktur sosial yang ditandai dengan perubahan unsur budaya, perilaku, norma, organisasi sosial, atau sistem nilai. Yang kedua, dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Berikan juga contoh perubahan sosial yang Anda rasakan mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan komunikasi adalah masyarakat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, seperti lewat media internet. Adapun dampak negatif dan dampak positif perubahan sosial akibat perkembangan, yaitu dampak positif terbagi menjadi 3, meningkatkan intensitas komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin marak dan terjadi pada sangat pesat ini merupakan berguna dan bermanfaat bagi sektor komunikasi. Sebagai contoh nyata bahwa kini teknologi di dunia semakin berkembang. Dengan adanya internet, maka setiap orang bisa melakukan komunikasi dengan orang lain, sekalipun jaraknya saling berjauhan. Yang kedua, memudahkan perolehan informasi. Informasi mengenai berbagai hal, apapun, tentu penting bagi semua orang, terutama bila informasi tersebut menyangkut kehidupan masa kini yang bisa berpengaruh pada orang banyak. Yang ketiga, sarana bertransaksi dalam dunia bisnis. Bisnis terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Kini bisnis semakin merambah ke berbagai bidang termasuk bidang jasa, bahkan di bidang kuliner ataupun handicraft. Dampak negatif terbagi menjadi 2, membuat orang kecanduan. Adapun perkembangan teknologi rupanya tidak hanya memberikan dampak yang baik saja pada masyarakat luas, tetapi dampaknya juga bisa bersifat buruk. Salah satu dampak buruk atau dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah munculnya rasa kecanduan bagi seseorang. Yang kedua, menambah ide kejahatan. Teknologi mungkin bisa saja membuat seorang memperoleh informasi yang buruk. Seseorang bisa saja mendapatkan ide yang bersifat buruk atau jahat dan merugikan orang lain karena terinspirasi dari apa yang dia lihat melalui internet. Soal yang ketiga, berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial tersebut. Dengan adanya perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat, maka diperlukan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang mana akan memberikan suatu pencapaian terbaik dalam perubahan sosial tersebut, yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, digital agil literasi. Digital literasi adalah kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai kronologi digital. Digital agil literasi meliputi semua perangkat digital, seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak, internet, dan ponsel. Yang kedua, inventive thinking, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru untuk mengarahkan diri ke dalam hal yang positif, mempunyai rasa ingin tahu, berkreativitas dan berani dalam mengambil keputusan atau risiko, dan memiliki penalaran yang tinggi. Jadi keterampilan itu perlu dimiliki di setiap generasi yang ada di era sekarang, sehingga mereka memiliki persiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan yang akan terjadi pada masa berikutnya. Soal yang keempat, peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Yang pertama, peran sekolah menurut Suwarno terbagi menjadi 4, yaitu sebagai evaluator kondisi di masyarakat dan selanjutnya melakukan pembinaan. Yang kedua, sebagai lingkungan pengganti keluarga dan pihak pendidik sebagai pengganti orang tua. Yang ketiga, sebagai lembaga yang menerima hak waris untuk mendidik anak jika anak tidak mempunyai keluarga.
Yang keempat, membuat anak didik belajar bergaul dengan semua warga sekolah. Fungsi sekolah terbagi menjadi dua. Yang pertama, spesialisasi. Spesialisasi sebagai konsekuensi makin meningkatnya kemajuan masyarakat ialah makin bertambahnya diferensiasi sosial yang melaksanakan tugas tersebut. Menurut Suwarno, fungsi sekolah adalah sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Sementara itu, menurut Karsidi, penerapan sistem sekolah dimaksud untuk memberikan kompetensi-kompetensi jenis keahlian dalam lahan pekerjaan yang terbentang luas kompleksitasnya. Siswa menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya dan kebutuhan dunia pekerjaan atau setidaknya mempunyai modal untuk mencari nafkah. Yang kedua, sosialisasi. Menurut Suwarno, fungsi sekolah yakni sebagai proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Proses sosialisasi di dalam masyarakat yang bersifat heterogen dan pluralistik merupakan fungsi yang cukup penting karena tugas pendidikan sekolah adalah mensosialisasikan pentingnya persatuan melalui beberapa macam mata pelajaran. Sekian penjelasan saya dari perubahan sosial dan pendidikan. Apabila ada salah penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.